Jadi jika ada orang yang mengingkari atau menolak Allah di atas langit, beristiwa di atas arasnya, maka kita jangan ikuti orang tersebut meskipun dia seorang kiai, seorang ustadz. Karena orang yang menolak Allah di atas langit, orang tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan perkataan para sahabat, bertentangan dengan perkataan ulama-ulama salaf, bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan fitrahnya ya. Karena banyak sekali dalil yang menyebutkan Allah itu di atas langit, beristiwa di atas arasnya, itu ratusan. Nah, di antara ratusan dalil yang menyebutkan Allah di atas langit, kami sebutkan sebagian. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimu yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman. Kemudian, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, kata Rasul, niscaya yang ada di langit yaitu Allah akan menyayangi kalian. Nah, di dalam hadis ini jelas sekali ketika kita menyayangi yang ada di bumi, maka yang ada di langit yaitu Allah akan menyayangi kita, yaitu Rasul yang menyebutkan. Nah, kalau orang yang menerima Islam, beriman terhadap Rasulullah, yang menerima hadis Nabi, dia akan mengimani hadis tersebut. Tapi ketika orang tersebut telah rusak pikirannya, terkena syubhat, maka dia akan menolak dengan jurus-jurus mereka, yaitu jurus nahwu sorof. Mereka putar-putar lagi. Oh, itu yang di atas bukan Allah katanya. Itu apa? Kupu-kupu, burung. Terus diputar-putar dengan nahwu sorofnya ya. Itu adalah senjata mereka yang sering mereka katakan. Perkataan Nabi ditolak, perkataan sahabat ditolak. Dipikir para sahabat tidak paham nahwu sorof. Dipikir Rasul tidak paham nahwu sorof. Jadi mereka sekarang yang sok-sokan paham nahwu sorof mengajari Rasul, mengajari para sahabat. Padahal Rasul orang Arab loh, para sahabat orang Arab. Nah, ini salah satu dalil yang menyebutkan Allah di atas langit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit yaitu Allah akan menyayangi kalian ya. Kemudian yang kedua yang menyebutkan Allah di atas langit, beristiwa di atas arasnya, yakni riwayat Ibnu Huzaimah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, subhana man wasi'a sam'ul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Fasami'allahu jalla wa ala kalamal mujadilah. Maka Allah mendengar perkataan wanita yang menggugat, yang mengajukan gugatan. Kemudian ini poin pentingnya, wa huwa sab'i samawatin mustawin ala arsyihi. Padahal Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, ini yang meriwayatkan adalah Al-Imam Ibnu Huzaimah. Al-Imam Ibnu Huzaimah itu adalah ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa Imam Ibnu Huzaimah itu bi-imamil a'immah wa kana min hifdzil hadits wa ma'rifatis sunnah bil ghayatil 'aliyati. Beliau adalah imamnya para imam yang sudah mencapai puncak yang tinggi dalam mengenal ilmu hadis dan mengenal sunnah ya. Nah, ini dalil kedua yang menyebutkan Allah di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya ya. Kemudian hadis yang ketiga yang menyebutkan Allah di atas langit, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadis sudah mencapai derajat mutawatir, artinya diriwayatkan oleh sahabat yang banyak. Ada yang mengatakan 28 sahabat dan ada yang mengatakan 30 sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'atiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan.
dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan ampuni. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan Allah turun ke langit dunia. Kalau turun dari mana? Dari atas ke bawah. Tetapi orang-orang yang terkena syubhat, mereka akan mentakwil lagi hadis ini. Oh, itu maksudnya yang turun bukan Allah katanya. Terus apa yang turun? Oh, ilmunya katanya. Oh, rahmatnya katanya. Dari mana penafsiran tersebut? Para sahabat tidak ada yang menyebutkan demikian. Para sahabat mereka mengimani tentang hadis tersebut. Kalau yang turun ilmunya atau rahmatnya, kenapa cuma sampai ke langit dunia, tidak sampai ke bumi? Jadi kita yang berdoa sekarang tidak mendapatkan rahmatnya karena tergantung di langit pertama, ya. Jadi itulah kebelingernya orang, ya. Kemudian yang kedua, kenapa mereka menolak hadis ini? Karena mereka membayangkan yang turun itu bukan Allah, tetapi yang turun itu makhluk. Ini mereka loh yang mengatakan. Akhirnya mereka mengatakan apa? Kalau turun di sepertiga akhir malam, itu sepertiga akhir malam bagian mana katanya? Di Jawa Barat, di Jakarta, di Saudi atau di mana? Soalnya sepertiga akhir malam itu beda. Jadi mereka membayangkan yang turunnya itu bukan Allah tapi makhluk. Ini kesalahan mereka. Jadi mereka terperangkap dengan pikiran mereka sendiri. Padahal Allah itu maha mampu. Maha mampu Allah menjawab doa hamba saja pada waktu yang berbeda-beda dengan satu jawaban. Itu mah Allah mampu, ya. Seperti ketika seseorang mengucapkan di dalam salatnya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah langsung menjawab hamadani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Itu yang dibaca dari awal Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai akhir semuanya Allah jawab. Sedangkan orang yang sholat di masjid saja itu mungkin satu masjid ada 1000 orang. Bagaimana kalau 1 juta masjid? Kemudian orangnya tidak sama. Nah, kalau yang dibayangkan yang menjawab itu adalah manusia, maka itu akan menolak. Begitupun dengan hadis yang tadi. Rasul menyebutkan di dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita, kata Rasul Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Kewajiban kita mengimani hadis tersebut, ya. Jadi kalau dibayangkan yang turunnya itu bukan Allah, ya seperti itu. Oh, ini bagian mana seperti akhir malam, Indonesia atau Saudi, ya seperti itu. Dan mereka kenyataannya seperti itu. Dan kami lihat sendiri 2 orang da'i yang masyhur waktu itu sedang ngobrol membahas hadis tersebut. Akhirnya ini yang turun di seperti akhir malam bagian mana? Kemudian mereka cekikik menghinakan orang yang mengimani hadis ini. Karena apa? Karena tolak ukurnya yang turun itu bukan Allah tapi makhluk. Jadi terperangkap dengan akalnya sendiri. Jadi begitulah kalau dalil diterima dengan akal. Padahal kewajiban kita sebagai kaum muslimin ya mengimani hadis tersebut, ya. Rasul melakukan Isra wal Mi'raj saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Itu cuma 1 malam. Bagaimana akal bisa menerima? Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja perlu berapa hari. Kemudian dari bumi ke langit pertama itu berapa ratus ribu tahun kalau ditempuh. Kemudian jarak dari langit pertama sampai ke langit kedua lebih jauh jaraknya dari bumi ke langit pertama. Dari langit kedua sampai langit ketiga lebih jauh lagi jaraknya dari langit pertama ke langit kedua. Jadi ayatnya setiap tahun dibaca, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Tetapi mereka menolak Allah di atas langit, ya. Nah, jadi dalil yang ketiga yang menyebutkan Allah di atas langit yaitu hadis yang tadi, ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, dan seterusnya, ya. Kemudian hadis yang keempat yang menyebutkan Allah di atas langit yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.